Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurnillahi azza wa jalla. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan juga saya yang cintai teman-teman semua mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam semester 2, baik itu A, B, C, D, dan E, yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bermuhajah kembali, bertemu kembali dalam mata kuliah secara dakwah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang bagaimana dakwah pada masa Rasulullah SAW. Dalam proses penantian Jibril untuk menurunkan wahyu yang membawa perintah kepada Rasulullah SAW, wahyu itu terserat dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7, bahwasanya dalam perintah surat wahyu tersebut Rasulullah SAW diperintahkan untuk memulai berdakwah. Pertama-tama beliau menggunakan strategi dakwah secara dakwah bisyri atau secara diam-diam di lingkungannya sendiri, keluarga, sahabat beliau yang paling dekat dan juga yang paling karib. Mereka disuruh kepada pokok-pokok agama Islam yang disebut dengan dalam ayat-ayat tersebut, yaitu ayat dalam surat Quran Al-Mudaththir ayat 1-7 yang pada intinya adalah untuk menyerukan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan ilah dan juga berhala-berhala yang mereka sembah. Dalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau berdakwah dengan dakwah bisyri ini, Rasulullah SAW pertama kali berdakwah kepada istrinya sendiri, yaitu Ummul Mukminin Khadijah Kubro. Kemudian saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib yang berumur 10 tahun, yang dalam hal ini adalah anak laki-laki pertama yang masuk Islam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karibnya sejak masa kanak-kanak. Lalu Zaid, bekas budak yang telah menjadi anak angkatnya. Kemudian Ummul Aiman, pengasuh Nabi sejak ibunya Aminah masih hidup. Banyak orang-orang yang juga menerima seruan Nabi Muhammad SAW melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq. Mereka dikenal dengan sebutan As-Sabiqun al-Awwalun. Mereka ialah salah satunya adalah Utsman bin Affan, Zubair ibnu Awam, Sa'ad ibnu Abu Waqqas, Abdurrahman ibnu Auf, Tolhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah ibnu Jarrah, Arqam ibnu Arqam. Bahkan rumah sahabat Arqam pada saat itu dijadikan tempat untuk pertemuan, tempat untuk mensiarkan, menyampaikan dakwah Islam. Dalam hal ini mungkin dalam konteks ini adalah Islamic Center-nya. Tidak berapa lama lantas turun ayat dan menyerukan kepada Nabi Muhammad untuk mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Sudah saat ayat itu turun, kemudian Rasulullah SAW menyerukan segenap lapisan manusia kepada agama Islam dan menyeru kepada segenap lapisan manusia secara terang-terangan atau dakwah bil jahr, baik dari golongan bangsawan maupun hamba sahaya. Begitupun anggota kerabat mereka sendiri ataupun orang-orang yang jauh. Dengan hal ini, dengan dakwah bil jahr ini, lambat laun Islam semakin berkembang dengan usahanya yang gigih, dengan usaha Rasulullah SAW yang kuat, hasil yang diharapkan mulai terlihat. Jumlah pengikut Nabi Muhammad SAW yang tadinya hanya 12-an orang, kemudian hari demi hari semakin bertambah. Mereka terutama dari kalangan wanita, budak, pekerja, dan orang-orang yang tidak punya. Setelah dakwah terang-terangan itu, mulailah dari kalangan kaum Quraisy berusaha menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Semakin bertambah jumlah pengikut Nabi, semakin keras tantangan yang dilancarkan oleh kaum Quraisy. Lantas apa sebenarnya sih faktor-faktor yang mendorong kaum Quraisy sangat gencar untuk menentang Rasulullah SAW? Di antaranya adalah persaingan, merebut kekuasaan kaum Quraisy yang tidak dapat membedakan kenabian dan juga kekuasaan, dan juga tidak bisa membedakan antara kenabian dan juga kerajaan. Mereka mengira dengan tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Muhammad SAW, berarti mereka tunduk kepada kekuasaan Abdul Muthalib. Sedangkan suku-suku bangsa Arab selalu bersaing untuk merebutkan kekuasaan dan juga pengaruh. Sebab itu bukanlah hal yang mudah bagi kaum Quraisy untuk begitu saja menyerahkan identitas mereka, ideologi mereka kepada Muhammad SAW. Dan menurut mereka nanti akan berdampak kepada tidak bersatunya atau tidak bisa dikuasai lagi kabilah-kabilah yang ada di Mekah.
Dalam hal ini sebenarnya bangsa Arab hidup dalam konteks pada waktu Nabi Muhammad SAW itu berdakwah adalah bangsa Arab yang dengan hidup dengan sistem kasta. Tiap-tiap manusia digolongkan dalam kelompok kasta yang tak boleh dilampauinya. Maka Rasulullah SAW pun datang untuk menghapus itu semua. Rasulullah SAW menghapus itu dan menjadikan semuanya setara. Menjadikan Islam baina rahmah was musawwah. Pada permulaannya sebenarnya, kaum Quraisy belumlah mencurahkan perhatiannya terhadap umat Islam. Mereka mengira bahwa seruan Nabi Muhammad SAW ini hanya suatu gerakan saja yang tidak akan bertahan lama dan akan lemah dengan sendirinya. Akan tetapi alangkah terkejutnya mereka setelah melihat berkembangnya cepat Islam pada waktu dibawa oleh Muhammad SAW. Maka mereka dengan taktiknya, dengan liciknya, mereka memberikan perwalan dengan pertama-tama yaitu adalah menghalangi para hamba sahaya yang menurutnya adalah faktor penting dalam berkembangnya Islam pada saat itu. Mereka dengan tidak beri kemanusiaan, memberikan siksaan kepada Yasir dan putranya Ammar serta istrinya Sumayyah. Begitu pula dengan Bilal bin Rabah, Habab ibnu Haris dan juga teman-teman dari hamba sahaya yang lain. Tetapi dalam hal Rasulullah SAW konteksnya diri Rasulullah SAW mereka tidak berani karena Rasulullah SAW itu adalah dari golongan Bani Hashim, dari golongan yang berpengaruh di Mekah. Mereka tidak berani karena Rasulullah SAW berasal dari Bani Hashim dan juga Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dilindungi oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Dari berbagai hal tersebut, lantas Rasulullah SAW menimbang beberapa faktor dan juga beliau memikirkan dan juga memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Tetapi sebelum hijrah ke Madinah, ada beberapa hambatan yang menghalanginya untuk hijrah ke Madinah. Salah satunya adalah fitnah tentang Nabi Muhammad dituduh sebagai juru perang dan juga memecah belah masyarakat. Yang kedua adalah Abu Jahal, sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW sehingga ia ingin membunuhnya dan juga kaum muslimin yang ada di Mekah yang oleh masyarakat Mekah sangat diskriminasi. Nah, melihat kenyataan seperti itu, akhirnya Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Dan sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW pernah menimbang beberapa kota untuk dijadikan tempat dakwah selanjutnya. Salah satunya adalah Taif, dan di sana ternyata di Taif banyak juga perlawanan terhadap Nabi Muhammad SAW sehingga akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk hijrah, memutuskan untuk Madinah sebagai tempat dakwah selanjutnya. Dikarenakan ada beberapa faktor yang melatar belakangi kenapa Madinah dipilih sebagai kota yang dijadikan Rasulullah SAW untuk berdakwah setelah Mekah. Yang pertama adalah Madinah adalah tempat yang paling dekat dengan Mekah. Yang kedua, sebelum jadi Nabi Muhammad SAW pernah mempunyai hubungan yang baik dengan penduduk Madinah karena kakek Nabi Abdul Muthalib mempunyai istri dari orang Madinah. Yang ketika penduduk Madinah sudah kenal oleh Nabi, mereka mempunyai sifat yang lembut dan juga Nabi Muhammad SAW mempunyai kerabat di Madinah, yaitu Bani Nazir, dan bagi Nabi sendiri, hijrah ke Madinah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tiba dan diterima dengan baik oleh penduduk Yathrib atau Madinah, Nabi resmi menjadi pemimpin penduduk kota itu. Babak baru perjalanan dakwah Islam, sejarah dakwah Islam dimulai berbeda dengan periode Mekah. Periode Madinah ini Islam bisa diterima dengan baik, bahkan Islam bisa berkembang, dan Rasulullah pun mengubah strateginya dari dakwah secara terang-terangan menggunakan dakwah secara politik. Nabi Muhammad pun didapuk sebagai pemimpin dua sekaligus, yaitu pemimpin negarawan sebagai sebuah negarawan dan juga pemimpin sebagai seorang spiritualis. Jadi dalam konteks ini Rasulullah SAW bisa menggandeng kedua konsep teologi dan juga bernegara. Dengan kata lain bahwasannya Madinah ini adalah tempat yang nyaman, tempat yang bisa mensukseskan dakwah Islam selanjutnya. Lantas Rasulullah SAW membangun sebuah dasar. Dasar yang pertama adalah membangun sebuah masjid yang nantinya masjid ini digunakan untuk sebagai sarana dakwah, sarana menyebarkan ajaran agama Islam dan juga sarana berpolitik, dan juga nantinya masjid ini juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk
bersatunya umat Islam. Yang kedua adalah dasar ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sama Muslim. Dan yang ketiga adalah hubungan persahabatan dengan pihak-pihak yang lain selain juga yang beragama non-Islam. Meskipun penduduk Madinah terdiri dari Islam, Yahudi, dan musyrikin, Rasulullah pun juga menetapkan keamanan negeri Madinah itu untuk semua golongan. Nabi Muhammad secara penuh memberikan tanggung jawab ini kepada semua golongan yang ada di kota Madinah. Nabi Muhammad tidak memandang dari golongan apapun itu. Dan secara garis besar negeri Madinah yang ditetapkan Rasulullah menggunakan konsep-konsep yang pertama adalah setiap golongan, kaum, atau suku bertanggung jawab bagi harta atau uang tebusan bagi masing-masing anggotanya. Kedua, penduduk Madinah diharapkan kompak dalam menghadapi tindak kriminal, sekalipun untuk warga terdekat yang merugikan anggota masyarakat yang lain. Dan yang ketiga adalah orang Yahudi dari berbagai kelompok harus menjaga agamanya sendiri, dan mereka juga harus selalu menjaga dengan sesama kaum muslimin dan juga harus selalu membantu dengan kaum muslimin. Itu menjadi poin penting yang didasarkan pada kedudukan Rasulullah SAW di Madinah. Dalam hal ini, Rasulullah SAW juga mengajarkan terkait tentang toleransi di kota Madinah dengan merangkul semua golongan, dengan memberikan hak dan juga memberikan tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan kota Madinah sebagai kota yang penuh dengan keberagaman, yang penuh dengan potensi yang baik untuk menyebarkan Islam secara rahmatan lil alamin. Mungkin itu saja. Dan juga yang terakhir adalah hijrahnya Rasulullah memberikan hikmah yang besar terhadap perkembangan dakwah Islamiyah. Di antaranya adalah kemenangan dakwah Rasulullah dan kaum muslim terhadap kaum Quraisy. Yang kedua, terbentuknya agama Islam yang berkota di Madinah dengan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala dan juga kepala negara dan juga kepala pemerintahnya. Yang ketiga adalah tersebarnya agama Islam ke pelosok penjuru dunia. Mungkin itu saja pemantik diskusi kita pada pagi hari ini dengan tema yaitu dakwah Rasulullah. Sebagai konsep awalnya adalah strategi dakwah Rasulullah bisyiri bicara dan juga strategi dakwah politik Rasulullah. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada panjenengan semua, dan semoga ini juga bisa memberikan inspirasi kepada panjenengan semua. Dan apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan berdiskusi dan juga tanya jawab, dan juga panjenengan boleh memberikan saran terhadap dan juga pendapat di sesi diskusi ini. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.